Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lori Amsar. My registration number is A1M2 18001. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai unit 167, yaitu mengenai one, another, dan the other. Sebelum kita membahas mengenai penggunaan one, another, dan the other, saya akan membahas mengenai apa itu one, another, dan the other. One mempunyai arti satu, another mempunyai arti satu tambahan dengan benda yang tidak spesifik, serta the other mempunyai arti satu yang tersisa. Di mana pada penggunaan one, another, dan the other, kata benda yang wajib disebutkan hanya pada saat penggunaan one. Namun setelah penggunaan another dan the other, penggunaan kata benda menjadi sesuatu yang opsional atau bisa digunakan, bisa juga tidak. Oke, pada rumus penggunaan one, another, dan the other ini digunakan untuk menyatakan tiga benda secara berturut-turut. Nah, rumus untuk penggunaan one, another, dan the other adalah one plus countable noun plus another plus countable noun plus the other plus countable noun. Namun sekali lagi diingat bahwa pada penggunaan another dan the other, countable noun atau kata benda yang digunakan bersifat opsional, artinya bisa digunakan, bisa juga tidak. Apa itu countable noun? Nah, dalam noun dikenal ada dua macam noun, yaitu countable noun dan uncountable noun. Countable noun adalah sesuatu benda yang bisa dihitung tanpa menggunakan satuan, misalnya seperti meja, kursi, apel, dan buah-buahan yang lain seperti one chair, one table, one house, dan lain sebagainya. Artinya dia bisa langsung dihitung tanpa menggunakan satuan. Sedangkan uncountable noun adalah sesuatu noun yang tidak bisa dihitung dan bisa dihitung tetapi kecuali menggunakan satuan seperti money, water, dan oil. Kita tidak bisa menyebut satu air atau satu uang, namun kita harus menggunakan satuan seperti 1 liter minyak atau 1.000 rupiah. Tidak bisa kita mengatakan satu uang, dua uang, tetapi harus menggunakan satuan rupiah atau satuan yang lain. Oke, sekarang kita masuk pada contoh penggunaan one, another, dan the other. Oke, waktunya kita masuk pada contoh penggunaan one, another, dan the other. Nah, seperti kita lihat pada contoh di samping, ada contoh kalimat dalam penggunaan one, the other, dan one, another, dan the other. Nah, seperti kita lihat pada contoh pertama, yaitu one boy is in the classroom, another boy is in front of the classroom, and the other boy is in the library. Library. Oke, pada contoh kalimat yang pertama ini, pada another dan the other, kata boy itu sebagai countable noun atau kata benda yang bisa dihitung, ditaruh diberikan tanda dalam kurung. Artinya penggunaannya itu adalah opsional. Artinya bisa kita gunakan, bisa juga tidak. Namun pada kata boy, namun pada penggunaan one, kata boy itu tidak di dalam kurung, artinya wajib digunakan sebagai penanda bahwa yang dibahas di sini adalah boy, sehingga pada another dan the other sudah tidak perlu lagi dijelaskan siapa yang dimaksud, karena pada kata one setelah one itu sudah diikuti oleh kata boy yang memang sudah dijelaskan untuk kedepannya. Jadi pada contoh kalimat ini, one boy is in the classroom, another boy is in front of the classroom, and the other boy is in the library. Nah, ini adalah contoh penggunaan one, another, dan the other yang benar, di mana susunannya yaitu yang pertama one, kemudian diikuti oleh another, dan diakhiri oleh the other. Kita lanjut pada contoh kedua, yaitu one train leaves at 5, another train leaves at 6, and the other train leaves at 7. Pada contoh kedua ini sama seperti contoh pertama, di mana penggunaannya secara berturut-turut, yaitu yang pertama one, kemudian diikuti oleh another, di mana setelah another itu kata countable noun yang digunakan itu bersifat opsional, artinya bisa digunakan, bisa juga tidak. Nah, kemudian diikuti oleh kata the other di terakhirnya sebagai penutup dari penggunaan one, another, dan the other. Nah, yang perlu diingat bahwa penggunaan one, another, dan the other ini tidak boleh ditukar. Artinya susunannya sudah seperti ini, tidak boleh setelah one itu langsung jika tiga kata benda yang disandingkan
tidak boleh setelah one itu langsung the other dan kemudian diikuti oleh another. Harus berturut-turut, yaitu one, another, dan the other. Nah, itu adalah contoh penggunaan one, another, dan the other. Itu adalah tadi dua contoh penggunaan one, another, dan the other, di mana penggunaan beberapa hal yang perlu diingat dalam penggunaan one, another, dan the other adalah susunan dari one, another, dan the other itu adalah susunan yang sudah seperti itu dan tidak bisa lagi ditukar-tukar ataupun didabelkan. Artinya tidak boleh dihilangkan satu atau yang lainnya jika dalam menyandingkan tiga hal secara berturut-turut. Nah, catatan kedua yang perlu diperhatikan adalah penggunaan one, another, dan the other. Pada another dan the other itu countable noun yang digunakan secara opsional dimasukkan pada another dan the other. Artinya jika ingin dimasukkan silahkan, jika ingin dihilangkan juga silahkan, tidak salah. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu diingat adalah pada penggunaan one, another, dan the other itu noun yang digunakan harus countable noun. Dan seperti yang dijelaskan pertama tadi, countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung, misalnya seperti kursi, meja, apel, dan lain sebagainya. Artinya dia tidak memerlukan satuan lagi untuk bisa dihitung, seperti contohnya one table atau one chair or one apple. Oke. Kemudian bagaimana jika kata benda yang disandingkan hanya dua? Nah, kalau dalam kasus seperti itu berarti penggunaan one, another, dan the other itu kata another-nya dihilangkan karena hanya dua benda yang disandingkan. Seperti contohnya one boy is in the classroom and the other boy is in the library. Nah, seperti contoh yang bisa dilihat di samping ini. Nah, pada contoh kalimat yang kedua ini penyandingan benda yang digunakan hanya dua kali, artinya hanya pada one dan the other. Nah, namun walaupun penyandingannya hanya dua, yaitu pada one dan the other, pada the other ini tetap kalimatnya countable noun-nya itu digunakan secara opsional, artinya bisa dimasukkan ataupun tidak. Nah, kemudian pada penyandingan apa yang membedakan dari penyandingan tiga kata benda dengan dua kata benda ini? Pada penyandingan dua kata benda ini, another-nya dihilangkan dan hanya diambil other-nya. Nah, misalnya seperti yang tadi, one boy is in the classroom and the other boy is in the library. Nah, mungkin seperti itu saja. Mungkin teman-teman atau adik-adik bisa membedakan penggunaan dari one, another, dan the other serta penggunaan dari one and the other. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai penggunaan one, another, dan the other. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan kalimat dari penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, contoh-contoh soal yang saya berikan tadi bisa dimengerti dan bisa diterapkan dalam percakapan maupun kalimat sehari-hari. Sekian dari saya akhiri video pembelajaran ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.